Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cuan, sahabat trader, sudah lama saya tidak live ya. Malam hari ini saya kebetulan lagi mantau pergerakan harga obligasi US 10 years ya, obligasi di Amerika sebagai suatu indikator ya pergerakan ekonomi secara global. Dan malam hari ini saya sedikit kaget ya, sedikit heran karena obligasi tenor 10 tahun Amerika dan juga US seperti 2 tahun seperti terlihat di monitor ini mencetak high ya, new high lagi di pertengahan tahun ya. Kita lihat yang 10 tahun menyentuh level 4,079. Ini pernah terjadi di awal Maret 2023 saat terjadi sesaat sebelum terjadi kasus Silicon Valley Bank ya. Nah, pada saat itu berita menyangkut The Fed akan menaikkan suku bunga ke 5% kalau nggak salah waktu itu, sehingga yield obligasi 10 tahun dan 2 tahun itu naik signifikan. Dengan kata lain harganya yang anjlok gitu ya. Nah, kita lihat yang 2 tahun ini juga naik signifikan. Nih, sentuh juga 5,065% ya, sama di bulan Maret juga gitu. Ini imbas daripada berita ya. Kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu itu data dari jobless claim di Amerika itu menurun ya signifikan dari 263.000 kok nggak salah turun ke 230.000 orang yang mengisi job claims. Artinya yang bekerja itu banyak ya daripada yang nganggur, kurang lebih seperti itu kalau kita definisikan. Kemudian juga revisi GDP Amerika dari 1,3% menjadi 2%. Nah, itu yang mengangkat pergerakan yield obligasi negara tersebut mendekati 4%, 3,8, 3,9 yang untuk 10 tahun dan 4,8, 4,9 untuk 2 tahun. Tapi saya sudah menduga sih beberapa hari yang lalu bahwa ini udah mendekati level resisten ya. Kali-kali aja berita yang muncul, ternyata memang pada malam hari ini sekitar 1 jam yang lalu muncul berita positifnya lagi, kata pasar tenaga kerja di Amerika ya. Kalau kita lihat sebentar, ini saya perlihatkan. Nah, ini ada berita terbaru teman-teman. Nah, inilah biang kerok yang menyebabkan yield obligasi Amerika itu naik tinggi nih. Ini US job market remain strong ya, artinya pasar tenaga kerja di Amerika tetap tinggi ya dari sektor private business teman-teman ya. Kita lihat di bawah ini US service growth top forecast gitu ya. Jadi pertumbuhan dari sektor layanan di Amerika, di DSM service PMI unexpectedly jump to 53,9% nih ya, dari 50,3 di bulan Mei. Jadi memang signifikan kenaikannya ya teman-teman ya. Jadi pasar tenaga kerja ini menyeratkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Amerika masih bagus. Tapi lucunya sekaligus anehnya, ketika data-data ekonomi di Amerika itu naik, maka The Fed akan mengambil kebijakan strict, akan menaikkan suku bunga. Nah, rencana atau ekspektasi menaikkan suku bunga inilah yang memicu yield obligasi itu naik. Dengan kata lain harga obligasinya jatuh ya teman-teman, karena ketika suku bunga Bank Sentral dinaikkan, maka berbanding terbalik dengan pergerakan harga obligasi yang turun, yang menyebabkan yieldnya naik. Pergerakan yield ini biasanya juga seiring sejalan dengan pergerakan indeks dolar. Kalau yield obligasi naik, biasanya indeks dolar juga naik. Artinya dolar Amerika juga menguat gitu. Kenapa bisa demikian? Karena kita ketahui secara logika dasar sederhana, dengan semakin tingginya suku bunga Amerika, jika memang The Fed kembali menaikkan suku bunga, dan itu memang sudah diisukan beberapa waktu yang lalu, kemungkinan masih akan menaikkan sampai 2 kali di tahun ini. Jadi terminal rate-nya kira-kira di 5,5% atau 5,7, dan itu
itu sangat tinggi. Kalau sangat tinggi seperti itu, bisa saja investor dari luar itu menyebabkan terjadinya outflow gitu ya, aliran dana keluar dari, katakanlah dari Indonesia, untuk parkir depositonya di luar negeri sana, karena bunganya sana lebih tinggi, apalagi dalam bentuk dolar. Begitupun dengan eksportir yang dana yang ekspor keluar ya, dananya ada di sana, ini bisa tertahan lagi, nggak masuk lagi ya, lebih milih nangkring di sana karena dapat bunga yang lebih tinggi, apalagi dalam bentuk dolar. Nah itu dia teman-teman yang juga bikin pusing pemerintah, sehingga membuat kebijakan baru revisi untuk dana hasil ekspor. Nah, kalau itu terjadi capital outflow, hati-hati rupiah loh, bisa jeblok lagi 15.000 lebih, bisa ke 15.500 atau 16.000. Semoga nggak terjadi ya teman-teman ya. Jadi inilah review singkat saya terkait makroekonomi yang terus terjadi, dinamikanya yang terus berubah. Kita berharap ya itu dia ya, kita berharap ekonomi Amerika turun nggak ya, karena kalau ekonominya data-datanya nggak baik, otomatis The Fed nggak menaikkan suku bunga ya. Kalau nggak menaikkan suku bunga, berarti rupiah bisa menguat ya, dan lain sebagainya. Di sisi lain ekonominya juga jeblok kalau seperti itu, jadi simalakama. Oke teman-teman, itu aja dari saya, semoga bisa dijadikan acuan untuk ke depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.